Pernah waktu itu aku ada kejadian, aku ngasih soal, misalnya soal latihan 20-30 soal. Ketika 50 menit berlalu, itu siswanya hilang dan datang-datang tuh. Hello everyone, Endah Nuraisa is here. So guys, in this video, I will share to you about tips in teaching English for online learning. So before I continue this video, don't forget to like and subscribe my video. Thank you guys. So okay guys, after the spreading of COVID-19 pandemic in Indonesia, jadi pemerintah itu memutuskan untuk para siswa agar belajar di rumah. So sekarang udah bulan Juni, jadi para siswa sudah 3 bulan belajar di rumah, atau kita kenal dengan istilah pembelajaran dalam jaringan. Nah, lalu gimana sih untuk tahun ajaran setelahnya? Sekarang tuh bulan Juli itu udah beres ya, tahun ajaran 2019-2020. Lalu dapat info baru juga nih di peraturan pemerintah bahwa di era normal baru ini para siswa dan mahasiswa juga ada beberapa yang sudah mulai ke kampus dengan protokol tertentu, namun juga ada yang harus menjalankan pembelajaran secara daring. Aku bakal ngasih tips-tips aja gimana sih cara mengajar yang rame untuk siswa-siswa atau murid-murid di tingkat sekolah menengah pertama atau di tingkat SMP. So, enjoy this video. For your information guys, aku ini sebagai tutor bahasa di salah satu bimbel yang ada di Bandung. Nah, aku kebetulan dapat ngajar siswa dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, di situ pas di merebaknya virus ini tuh, virus corona ini di bulan Maret ya, di akhir Maret itu kan pemerintah udah gencar-gencarnya untuk meliburkan murid atau disuruh belajar di rumah. Nah, di situ mulailah aku untuk mempersiapkan strategi aku nih, gimana caranya biar murid bisa ikut semuanya di pembelajaran dalam jaringan ini. Karena aku tuh di satu kelas cuman ngajar 4-5 orang. Nah, aku pikir ya it's okay, berarti nggak terlalu rame gitu ya. Istilahnya bisa lebih efektif lah ya belajar online-nya gitu. Oke, ternyata aku waktu itu pakai aplikasi Zoom atau enggak pakai Line. Nah, di awal pertama itu excited gitu loh, excited. Kenapa excited? Karena mereka nggak harus datang ke tempat gitu kan, nggak harus capek-capek lah nyiapin ini itu, istilahnya naik kendaraan untuk ke tempat les gitu, nggak usah gitu kan. Nah, pertama excited tuh, semuanya gabung. Nah, sebulan 2 bulan kemudian sudah mulai muncul tuh alasan, misalnya kamu kenapa nggak les tadi? Miss, aku ketiduran. Ada lagi juga, kamu kenapa nggak les? Miss, aku nggak ada kuota. Ya, segala tek-tek bengeknya. Nah, tips ala-ala aku yang pertama itu banyakin game dan sesi curhat. As you know, masa SMP itu ya masa bener-bener mencari jati diri. Jadi kan transisi gitu ya, mereka tuh bentar lagi juga SMA gitu kan. Terus yang mungkin yang kelas 7 juga mereka peralihan dari SD ke SMP kayak gitu. Jadi ya bener-bener masa transisi gitu, masa mengenal jati diri gitu kan. Nah, jadi gimana ya, kalau aku ini pertama kan banyakin game. Jadi kalau misalnya nih efektifnya kan 90 menit ini 15 menit pembukaan, bisa aja aku taruh di 40 menit itu materi, 55 menit tuh terus closing berapa menit kayak gitu kan. Nah, kalau ini aku bakal lebih banyakin game dan sesi curhat. Nah, jadi kebayang lah ya kalau misalnya online, misalnya guys jangan lupa ya belajar jam 2. Ternyata jam 2 itu yang muncul baru 1 orang. Dari 5 orang itu cuma 1 orang yang muncul. Nah, jadi harus kayak gimana? Kalau aku sambil nunggu yang lain, itu sambil main game aja. Gamenya bisa apa sih? Kalau aku lebih pertama ke tebak-tebakan bahasa Inggris. Atau enggak misalnya tebak gambar kayak gitu, atau enggak misalnya kokologi gitu yang gambar-gambar. Nah, di situ aku share semuanya game dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi biar mereka nanya, Miss ini tuh artinya apa gitu kan. Jadi mereka mulai mengenal
vocabulary baru atau new vocabulary kayak gitu kan. Jadi ya itu kan apa sih, fun learning lah ya di situ. Nah ternyata 10-15 menit itu masih belum ada. Ya terus aja game atau enggak aku tanya nih kayak gini, how is your day guys? So atau enggak how is your day gitu kan. Mungkin karena mereka gara-gara diem di rumah aja pasti kan jenuh lah ya. Nggak kayak misalnya kalau ketemu langsung itu mereka bisa ketemu satu sama lain atau istilahnya heureuy joking satu sama lain. Nah kalau misalnya online tuh nggak bisa kan. Nah kita tuh cuman terpacu ke visual kita gitu kan, kayak visual sama audio gitu kan, jadi kayak psikomotornya juga kurang gitu kan. Nah jadi kita coba banyakin curhat. Nah jadi gini kan, kalau misalnya siswa SMP tuh lebih seneng kalau misalnya cerita mereka tuh kan didengerin gitu kan. Ya udah gimana nih harinya gitu kan, ada tugas apa, kalian gimana, udah mulai jenuh nggak gitu. Pokoknya ketika mereka mulai curhat, selagi waktunya nggak terlalu lama ya manfaatin lah buat sharing gitu. Bisa aja sharing tentang sekolahnya dia atau enggak tugas-tugasnya dia kayak gitu. Atau misalnya kalau mereka sharing tentang kesehariannya ya itu lebih bagus kayak gitu. Jadi posisikan kita sebagai teman dekatnya dia gitu, bukan sebagai guru dan murid gitu kan. Karena emang lebih canggung gitu loh kalau misalnya kita bener-bener kayak bahasanya tuh formal gitu. Jadi ya kalau aku sih enjoy aja gitu kalau ngajar, ya posisikan sebagai sama teman kayak gitu, biar merekanya juga nggak terlalu canggung gitu ketika ditanya dan ketika ngejawab juga. Nah yang kedua, kalau aku kan biasanya nge-live buat materi itu kan di Zoom atau enggak di Line. Jadi di Zoom atau di Line itu ada fitur share screen. Oke, bisa lihat di sini ya, share screen. Jadi dimana kalau misalnya kita bikin media kayak PPT atau enggak nge-share gambar, nge-share teks gitu, kita kan bisa ngejelasin sambil ngebulet-buletin pakai warna kayak gitu. Nah biar nggak pasif, karena gini loh, seperti kita tahu mereka tuh kan memperhatikan kita nggak kayak ketemuan. Kalau ketemuan kan duduk merhatiin, bisa aja kan lagi di rumah lah, lagi rebahan atau apa, kita kan nggak tahu. Makanya pastikan kalau misalnya mereka itu fokus ke apa yang kita sampaikan. Nah itu kalau aku pakai metode tanya jawab. Misalnya aku menyajikan tentang recount text. Recount text itu berarti teks yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang udah dikerjakan gitu atau yang udah terjadi. Nah misalnya di paragraf 1 tentang apa, di paragraf 2 tentang apa, di paragraf tentang apa, di paragraf 3 tentang apa. Nah itu tuh setiap teksnya itu bisa dilihat nanti di sini sama aku dibuletin. Kayak misalnya kan language feature-nya itu ada past tense atau enggak kata kerja kedua. Aku buletin tuh pakai warna-warna tertentu, terus aku tanya, ini kira-kira kata kerja pertamanya apa? Terus ini tuh nyeritain apa sih? Kamu pernah nggak sih ngalamin kejadian kayak gini gitu? Terus menurut kamu teks ini tuh nyeritain apa? Sedih, seneng atau apa kayak gitu. Pokoknya harus ada tanya jawab lah ya, yang nggak berat-berat lah, jangan yang terlalu berat. Misalnya kayak gini, coba ubah ini ke bentuk teks lain. Nah aku nggak sampai kayak gitu sih kalau misalnya ngajar ke kelas 8. Yang penting mereka tahu, oh ini tuh pakai kata kerja kedua, oh ini tuh paragraf 1 nyeritain tentang ini. Jadi harus ada tanya jawab kalau aku untuk pembelajaran daring, karena kalau misalnya nggak ada tanya jawab itu benar-benar pasif. Next tipsnya dari aku itu gunakan visualisasi yang menarik. Karena dengan berwarna itu kan orang tuh bakal lebih cepat gitu nangkapnya gitu. Oh ini tuh tentang ini ya materinya. Oh tadi tuh kata kerja ini tuh asalnya ini ya, kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya aku pertama kan sebelum ngejelasin materi itu pasti aku share dulu PowerPoint. Jadi kalau misalnya ntar ketika aku ngejelasin dan sinyal mereka itu nggak stabil alias si suaranya itu nggak kedengeran atau misalnya kerebek-kerebek atau apalah itu ya istilahnya, nah itu mereka masih bisa lihat materi yang aku sampaikan gitu. Atau misalnya PPT tadi ketika mereka beres pembelajaran mereka masih bisa lihat-lihat kayak gitu. Jadi visualisasinya pakai atau enggak kreasikan sekeren mungkin gitu. Jadi aku juga tiap ngejelasin atau tiap membuat PPT atau PowerPoint aku tuh selalu nyari ini tema-tema yang lucu kayak gitu, karena dengan tema yang berwarna itu si murid-murid itu bakal lebih semangat untuk memahami atau mencerna materi dari kita kayak gitu.
Next, pembagian waktu ketika mengajar dalam jaringan. Nah, kalau aku udah pasti pembagian waktu ketika mengajar dalam jaringan, terus ketika mengajar langsung itu pasti dibedain. Kenapa? Karena as you know, kalau misalnya kita belajar langsung kan ya ketika kita ngejelasin ya mereka tuh kan pasti merhatiin. Terus misalnya kalau ngerjain tugas juga mereka pasti ngerjain gitu kan. Nah, kalau misalnya di belajar dari ini, belajar online ini, nggak semua siswa itu ngumpulin, nggak semua murid itu ngumpulin. Pernah waktu itu aku ada kejadian, aku ngasih soal, misalnya soal latihan 20-30 soal. Ketika 50 menit berlalu, itu siswanya hilang dan datang-datang tuh malam. Miss, maaf ya, aku tadi ada urusan. Atau misalnya kayak gini, Miss, maaf ya, aku tadi disuruh orang tua, kayak gitu. Nah, jadi usahakan si murid itu ngerjain semua soal. Jadi gini, aku tuh tipsnya, aku nggak harus ngasih soal banyak-banyak. Misalnya 10 soal aja cukup, yang penting mereka bisa ikut pembahasan kayak gitu. Jadi gini, untuk pembagian waktunya biasanya kalau misalnya ketemuan, aku taruh di 20 menit itu pembukaan, 20 menit itu pembukaan, 60 menit itu soal dan pembahasan. Nah, berarti 80 ya, 10 menit aku taruh di evaluasi dan closing. Nah, kalau misalnya di belajar dari ini, aku taruh 20 menit itu pembukaan, absen, terus permainan ya, kayak tadi yang riddle kayak gitu. Terus lanjut, aku kasih sesi curhat 20 menit kedua, berarti 40 menit tuh, 40 menit. Nah, 20 menit kedua tadi aku kasih sesi curhat, karena kalau misalnya mereka mau share atau apa kayak gitu kan, ya boleh aja, karena ini kan pembelajaran daring gitu ya. Udah sesi curhat, baru di 30 menit selanjutnya aku kasih materi ya, materi, terus aku kasih soal dan pembahasan. Soalnya aku nggak berani ngasih nyampe 20, mentok aku nyampe 15, minimal 10-15 soal. Yang penting itu soal kebahas semua dan mereka mengerti gitu. Dan yang terakhir, aku kasih evaluasi. Ya mungkin kalau misalnya ada mereka yang nanya gitu ya, nanya kayak atau ada yang nggak ngerti, nah itu bisa dibahas lagi dikit kayak gitu sih. Nah, pokoknya untuk semuanya para pengajar jangan pernah lelah untuk mengajar dan harus lebih sabar lagi, karena menurut aku sendiri kalau pembelajaran daring ini lebih banyak lebih banyak tantangannya gitu. Contohnya banyak misalnya murid yang gak ada kuota lah, terus suaranya nggak jelas lah, koneksi nggak stabil kayak gitu. Yang penting kita harus bisa menunaikan tugas kita semaksimal mungkin kayak gitu. Oke, I think it is enough. Mungkin dari aku segitu aja tips-tips yang bisa aku sampaikan ketika mengajar online, khususnya buat anak SMP. Nah, kalau misalnya ada kritik dan saran, boleh komen di bawah, atau misalnya ada pendapat tentang tips ala-ala dari aku juga, boleh banget sarannya. I will tell you once more, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. See you on my next video. Bye bye.